أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Di antara nikmat yang tengah kita nikmati adalah masih diberi kesempatan kita untuk menghirup udara agar segar dunia, sehingga kita bisa terus beribadah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepadanya. Keimanan dan ketakwaan ini penting sebagai modal kita dalam kehidupan dunia juga sampai ke akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, yang artinya berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas kehidupan kita. Kita adalah makhluk lemah yang tidak ada kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah digariskan oleh Allah dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah atau menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jelas dan tegas bahwa dalam ayat kita manusia harus sadar, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan Allah karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menguatkan perintah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seperti apa bentuknya ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah itu berbentuk hanya dalam bentuk semisal sholat, haji dan sejenisnya, atau adakah ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian tergantung dari aspek apa kita menilainya. Namun secara umum ibadah dibagi menjadi dua kategori, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Secara garis besar, ibadah mahdhah adalah ibadah khusus
adalah ibadah yang telah sudah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan perincian-perinciannya seperti sifat, waktu, tempat, lain dan sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Pelaksanaan juga harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bersifat suprarasional atau di luar jangkauan akal. Contoh ibadah mahdoh ini adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah mahdoh yang bersifat ritual dan berasaskan kepatuhan dan ketaatan, ada juga ibadah-ibadah ghairu mahdoh yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan dalil. Ibadah ghairu mahdoh dapat berbentuk seperti zikir, dakwah, sedekah, berbuat baik pada orang lain, tolong menolong, lain sebagainya. Dari penjelasan ini kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik, sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih, innama amru a'maluhu binniyat wa innama likulli imri'in ma tawa. Sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini mari kita senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah, termasuk aktivitas kita mencari nafkah bagi keluarga harus diniatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi belaka sehingga lupa akan tugas utama kita, yakni beribadah. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankan hal itu bisa menjadi ibadah yang beramal akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amalan akhirat, tapi ternyata ia tergolong amal dunia karena didasari niat buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal muslimun amma ba'du. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.